Dengan catatan ini, apakah kamu berpikir bisa bermain di klub top? Sindir Mino Raiola pada Zlatan Ibrahimovic. Raiola layak berkata demikian. Ia adalah salah satu agen pemain sepak bola profesional yang paling berpengaruh di dunia. Banyak bintang-bintang top yang menjadi kliennya. Ibra yang terkenal sangat ambisius dan percaya diri, kalau tak mau disebut arogan langsung tersadar. Ia bukan berbicara pada orang biasa. Saat Ibra menghubungi Raiola itu, ia baru semusim bergabung dengan Ajax. Ia memang sudah dianggap sebagai salah satu bakat terbaik Eropa, tapi ia belum mendapatkan kepercayaan penuh dari manajer Co Adriaanse. Catatan golnya di Eredivisie Belanda saat itu baru 5 gol dalam 25 pertandingan. Namun dengan percaya diri, ia ingin Raiola menjadi agennya dan membawanya pindah dari Ajax ke klub raksasa Eropa. Menyadari sindiran Raiola, Ibra merespon dengan positif. Ia berlatih lebih keras dan akhirnya ia tampil gemilang bersama Ajax sebelum dibawa Raiola bergabung ke Juventus di awal musim 2004-2005. Zlatan Ibrahimovic lahir pada tanggal 3 Oktober 1981 di Rosengård, sebuah distrik yang terletak di kota Malmö, Swedia. Orang tuanya bukan berasal dari Swedia, tapi imigran dari Bosnia dan Kroasia. Ia mengawali karir sepak bola saat berusia 8 tahun. Saat itu ia bergabung dengan klub lokal Malmö BI yang kini berganti nama menjadi FC Rosengård selama 2 tahun. Kemudian ia pindah ke FBK Balkan dan Malmö FF. Saat di klub Malmö FF, talentanya mulai terendus pemandu bakat klub besar Eropa. Arsene Wenger, pelatih Arsenal saat itu, bahkan mengundangnya datang ke London Utara saat ia berusia 18 tahun. Penyerang bertinggi 195 cm itu awalnya sangat senang dengan ketertarikan Arsenal, apalagi ketika Wenger memberikan kostum Arsenal bernomor punggung 9 padanya. Ia yakin akan segera bermain di sana tanpa banyak cerita. Namun faktanya Wenger ingin melihat lebih banyak sebagus apa kualitas Ibra. Ia kaget dan serta-merta langsung menolak. Zlatan tak akan pernah melakukan audisi tugasnya. Ia tahu mungkin beberapa pemain muda lainnya akan mencobanya, karena itu Arsenal dan ada Arsene Wenger. Tapi ia juga tahu bukan hanya Arsenal yang mengincarnya ketika itu, tapi juga AS Roma dan Ajax. Setahun berselang, ia lalu memutuskan memilih Ajax. Itu ada pilihan yang tepat baginya, karena bila ia memilih Arsenal atau Roma, ia merasa tidak akan langsung menjadi bagian penting tim. Ibra yang belum genap berusia 20 tahun, kemudian memulai petualangan baru bersama Ajax Amsterdam untuk musim 2001-2002. Ia saat itu merasa kesepian. "Aku datang ke Amsterdam benar-benar seorang diri," ujar Ibra. Ia punya banyak masalah di pekan-pekan pertama, terutama soal keuangan, karena ia belum mendapatkan gaji. Beruntung ia kemudian bertemu dengan pemain asal Brazil, Maxwell, yang kemudian membantunya dalam segala hal, termasuk mengajaknya makan di rumahnya ketika Ibra mengatakan ia sedang tak punya makanan di rumah. Sejak itu hubungan Ibra dan Maxwell semakin dekat. Maxwell menilai hubungan pertemanannya dengan Ibra memang sangat indah. Karena punya kedekatan, Maxwell pun membantah anggapan kalau Ibra adalah sosok yang arogan dan egois. "Gambaran tentang dirinya memang tak sesuai dengan realita," tutur Maxwell. "Karakter kami berbeda, tapi Ibra adalah sosok yang sederhana. Seperti dia, aku juga membenci orang yang munafik," tandasnya. Di musim pertama, Co Adriaanse, manajer Ajax saat itu, belum mempercayai Ibra untuk selalu bermain penuh di tiap laga. Seringkali Ibra diparkir di bangku cadangan dan masuk sebagai pemain pengganti. Ia dinilai masih kalah bersaing dengan penyerang asal Mesir, Ahmed Hossam Mido. Adriaanse tak peduli dengan direktur sepak bola Leo Ben Hacker yang mengusulkan agar Ibra lebih sering mendapat kesempatan bermain karena dibeli dengan harga yang cukup mahal, 8 juta euro. Beruntung bagi Ibra saat itu, akibat prestasi Ajax tak begitu baik, terjadilah pergantian manajer di pertengahan musim. Ronald Koeman yang ditunjuk sebagai pengganti mulai mempercayai talenta Ibra. Terlebih lagi saat itu Mido terpaksa harus menepi akibat terkena sanksi klub.
Setelah menjadi penyerang utama, Ibra membuktikan kualitasnya dan kemudian menjadi andalan Ajax Amsterdam. Ia langsung menjadi idola publik Ajax berkat banyak gol yang ia jaringkan. Ia pun mulai mendapatkan julukan Ibra Kadabra. Ia mencetak gol kemenangan di menit ke-95 saat final Piala Belanda musim 2001-2002 tanggal 12 Mei 2002. Saat itu Ajax mengalahkan FC Utrecht 3-2. Ia juga mengantarkan Ajax menjuarai Piala Super Belanda tanggal 11 Agustus 2002 saat mengalahkan PSV Eindhoven 3-1. Terakhir ia menjadi pencetak gol terbanyak dengan catatan 13 gol sekaligus mempersembahkan trofi Eredivisie pada musim 2003-2004 selain gelar di musim 2001-2002. Nama Ibrahimovic mulai dikenal banyak penggemar sepak bola di dunia, terlebih ketika ia mencetak gol spektakuler dengan melewati beberapa pemain dari luar kotak penalti saat Ajax melawan NAC Breda pada 22 Agustus 2004. Itu membuatnya dibandingkan dengan Diego Maradona dan Zinedine Zidane. Gol tersebut akhirnya terpilih sebagai Goal of the Year versi Eurosport. Karena merasa Ajax memiliki andil besar dalam pembentukan karirnya, Ibra pun mengungkapkan bahwa suatu saat nanti dirinya mungkin saja kembali ke Amsterdam sebagai petinggi klub. Ajax masih menjadi tim yang saya cintai di Belanda, dan saya bangga pernah menjadi bagian dari sejarah mereka. Mereka melakukan pekerjaan di luar perkiraan banyak orang, dan cara mereka dalam memproduksi pemain sungguh luar biasa. Normalnya, saya tak kembali ke klub yang sebelumnya sudah pernah saya perkuat, tapi khusus bagi Ajax, ketika pensiun nanti mungkin saja saya bisa menjadi direktur di sana, ujar Ibrahimovic seperti dilansir dari surat kabar The Telegraph.